Hai, selamat datang di channel Baseman. Bagaimana kabar Anda? Kali ini alur cerita, Purple River, yang kami ambil dari novel. Atau dengan kata lain Purple River versi novel. Oke, kita langsung saja dengar alur ceritanya. Sebelum itu siapkan kopi dan cemilannya. Semoga video rekap alur cerita ini bisa menghibur dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like dan komen. Perusahaan Siu. Di restoran Heaven's Dream paling eksklusif juga yang paling mahal di City Warren, Luo Jie, Bai Chuan dan Chang Chuan merayakan promosi mereka ke Banner Masters dan mengatur perjamuan perpisahan untuk komandan mereka, Wakil Komandan Zichuan Siu, karena dipindahkan ke ibu kota. Bai Chuan melihat menu, dan merasa sedikit terguncang dengan apa yang dilihatnya, sangat mahal. Dia berbisik kepada Luo Jie, apakah kamu yakin kamu membawa cukup uang? Luo Jie balas berbisik, paling buruk kami harus menggadaikanmu untuk pembayaran. Mengapa Komandan Siu memilih tempat seperti ini? Satu makan malam akan menghabiskan setengah tahun gajiku, dan itu hanya jika dibagi antara kami bertiga. Bai Chuan berbisik, saya curiga si idiot itu sengaja mencoba mengacaukan kita. Lihat saja hidangan yang dia pesan, babi bakar emas, lobster panggang emas, ayam bakar emas, bebek panggang emas, keranjang buah emas, sayuran floss emas, dan brandy emas, begitu banyak emas, kuharap dia mati karena sembelit. Luo Jie berbisik, tahan. Saya melihat dia menatap Anda dengan curiga. Dia mungkin telah mendengar kita, sial. Dia membuat pesanan lain, itu adalah 8 harta karun emas dari istana kerajaan. Sialan, gaji tahun depan saya sekarang juga hilang. Zichuan Siu dan Chang Chuan bersenang-senang, tetapi kemudian tiba-tiba dia berbalik, Bai Chuan, Luo Jie, apa yang kalian bicarakan? Bai Chuan, Tuan, Anda akan dipindahkan. Anda tidak akan menjadi komandan kami lagi, kami merasa sangat sedih. Kami akan merindukanmu. Zichuan Siu, sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku merasa sangat sedih juga, tapi kamu tidak terlihat sangat sedih tentang hal itu, kamu terlihat lebih seperti seseorang yang baru saja dibebaskan. Bai Chuan, ya, meskipun kita tertawa di luar, kita sebenarnya menangis di dalam, Pak. Luo Jie dan Chang Chuan keduanya merasakan hal yang sama, mereka berdua menangis di dalam keheningan, untuk dompet mereka. Zichuan Siu menggosok matanya, merasa agak kewalahan dengan emosi, saya sangat beruntung telah melayani dengan pria baik seperti Anda. Mungkin aku harus tetap, jangan. Chang Chuan, Luo Jie dan Bai Chuan berteriak serempak. Tuan, kami tidak ingin menjadi orang yang menjauhkanmu dari mimpimu. Ya, pergi. Siksa para idiot di ibu kota. Ya, Tuan, tetapi kembalilah dan kunjungi kami ketika Anda punya waktu. Lebih baik jika tidak. Tuan, saya harap Anda tidak akan melupakan kami setelah Anda naik ke kebesaran. Tidak peduli apakah Anda mengingat kami atau tidak, kami tidak akan mengingat Anda sebanyak itu. Zichuan Siu hampir menangis, dia berbicara dengan sedih, kita telah mempertaruhkan hidup kita bersama, kita adalah saudara dalam kesulitan, bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu? Ayo, untuk persahabatan kita, mari bersulang. Yo, Nyonya, bawalah 5 botol Royal Brandy lagi, dan seekor domba panggang emas. Pada saat semua orang merasa kenyang dan menggosok perut mereka dengan puas atau berpura-pura, Zichuan Siu tiba-tiba teringat sesuatu, aku hampir lupa untuk memberitahu kalian. Ada bisnis resmi juga. Dia mengambil sebuah amplop dari tasnya, ditandatangani oleh Wakil Komandan Luo Bo, ini adalah tugas baru Anda. Luo Jie, kenapa kamu tidak melihatnya? Bai Chuan mendapatkan firasat buruk tentang ini,
tetapi dengan cepat menghibur dirinya sendiri, tentunya tidak lebih buruk dari ini, kan? Luo Jie mengambil amplop itu, tetapi hanya meliriknya, membuat prajurit yang tak kenal takut ini yang bahkan tidak akan bergeming di hadapan ribuan setan, pingsan di tempat. Chang Chuan menyambar amplop itu, pengecut yang tidak berguna, paling buruk itu adalah perintah untuk menyerang benteng setan besar dewa, malu padamu. Saat kata-kata itu jatuh, dia melihat ke dalam amplop. Dan pingsan juga. Bai Chuan mengambil surat pengangkatan kembali dari lantai, tangan gemetar. Zichuan Xiu menatapnya dengan simpati, menyarankan, apakah Anda ingin anggur untuk menenangkan saraf? Bai Chuan mengumpulkan keberaniannya dan membuka amplop sekaligus. Perintahnya ternyata sangat sederhana, hanya satu kalimat, pemimpin spanduk Luo Jie, Bai Chuan dan Chang Chuan sedang dipindahkan ke ibu kota dan akan terus melayani di bawah komando Wakil Komandan Zichuan Xiu. Kepala Staf Umum Angkatan Darat Timur Jauh Luo Bo, kalender kekaisaran, tahun 778, pikiran Bai Chuan menjadi kosong untuk sesaat. Tapi dia berhasil bertahan. Naluri awalnya adalah meraih pedangnya. Tapi dia tidak membawa senjatanya hari ini. Dia kemudian berpikir untuk melompat ke arahnya dengan maksud untuk membunuh. Tapi dia tidak bersenjata. Dia ingin mengutuk. Tapi melihat senyum, jujur, Zichuan Xiu, dia tahu dia akan membuang-buang napas. Akhirnya, dia memikirkan manuver yang lebih mematikan. Ketenangan Bai Chuan yang tiba-tiba mengejutkan Zichuan Xiu. Dia tidak bisa tidak memujinya, tidak heran mereka mengatakan wanita lebih tahan lama daripada pria dalam menghadapi krisis. Zichuan Xiu, yah, Bai Chuan, Anda tahu, semuanya berhasil. Kita semua bisa bersama lagi, tidak heran mereka berdua pingsan karena gembira. Hah? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apa yang kamu lakukan dengan mantel Luo Jie? Kenapa kamu mengambil dompetnya? Dan dompet Chang Chuan juga. Mungkinkah kami berdua memiliki hobi yang sama? Kami berdua suka untuk membuat teman kita mabuk lalu mencuri dompet mereka. Tentunya itu tidak benar. Aku masih terjaga, kecuali jika kamu membaginya denganku. Mengapa kamu membuka jendela? Di dalam cukup sejuk, Bai Chuan berdiri di samping jendela, mengambil napas dalam-dalam, dan berteriak, seseorang sedang makan dan lari. Tangkap dia. Dengan itu, dia melompat keluar jendela. Tiba-tiba terdengar suara-suara di dalam restoran surga impian, siapa yang makan dan lari. Jangan biarkan dia pergi. Tangkap orang itu, dia sedang makan dan lari. Di sana, yang berada di samping jendela. Berhenti di situ. Beraninya kamu mencoba menipu kami dengan mengenakan seragam wakil komandan dan berpura-pura menjadi perwira militer. Saya tahu dia palsu saat saya melihatnya. Bagaimana seseorang yang begitu muda bisa menjadi wakil komandan? Ayo kita pukul dia sebelum kita bawa dia ke polisi. Menurut catatan sejarah rumah Zichuan, kalender kekaisaran, tahun 778 tanggal 29 Juli dengan persetujuan Wakil Komandan Angkatan Darat Timur Jauh Luo Bo, Zichuan Xiu yang bertugas cadangan pada saat itu, membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai kutukan setan dan tentara paling kuat di dunia. Perusahaan Xiu, yang terkenal, penciptaannya sangat penting dalam sejarah House Zichuan. Tentara yang baru dibentuk inilah yang memungkinkan kepala sekolah baru rumah Zichuan untuk berhasil mewarisi rumah tersebut. Itu juga memainkan peran penting dalam memadamkan kerusuhan sipil, bertahan melawan serangan musuh, menaklukkan keluarga Liu Feng, dan menaklukkan benteng Dewa Setan Besar. Ini akan sangat mempengaruhi jalannya House Zichuan selama 100 tahun yang akan datang. 3 Banner Master, Luo Jie, Bai Chuan, dan Chang Chuan termasuk di antara perwira pertama yang bergabung dengan perusahaan Xiu. Hari itu di restoran Heaven's Dream di kota Warren, mereka bersumpah setia pada Zichuan Xiu. Sejak hari itu, tidak peduli dalam situasi mengerikan seperti apa yang mereka hadapi,
Tidak ada dari mereka yang pernah mengkhianati sumpah mereka dan mereka tetap setia kepada Zichuan Xiu sampai saat mereka meninggal. Itu juga merupakan langkah pertama yang diambil Zichuan Xiu untuk menjadi apa yang kemudian dikenal sebagai Raja Cahaya Kemenangan. Jadi siapa yang mengatakan pasukan iblis terlalu kuat? Luo Jie, wakil guru spanduk, menyaksikan dengan puas ketika para elit tentara iblis runtuh di kaki gunung seperti istana pasir di tengah air pasang. Sepertinya akulah yang terlalu kuat. Wakil master spanduk Bai Chuan menatapnya dengan tegas dan mengabaikannya. Wakil master banner Chang Chuan berkomentar dengan berlarut-larut, baru beberapa hari yang lalu, seseorang mengatakan bahwa kita pasti mati kali ini dan kita semua harus lari. Tidak ada yang aku benci lebih dari pengecut yang merusak moral pasukan sebelum pertempuran. Luo Jie berbicara dengan marah, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia lebih baik berharap aku tidak menangkapnya, atau aku akan menggantungnya di tempat. Apakah kamu menderita kehilangan ingatan? Yang saya bicarakan adalah Anda. Kapan aku mengatakan sesuatu seperti itu? Dia menoleh ke Bai Chuan, tentunya dia berbicara tentang kamu. Bai Chuan menyaksikan tanpa emosi pada kedua saingan cinta itu saling melempar satu sama lain, dan membalikkan kudanya. Aku akan pergi memeriksa apakah Ketua Panji memiliki pesanan baru untuk kita. Oke bosku, cukup sampai sini dulu, karena Mimin sudah capek. Tunggu part kelanjutannya. Akan Mimin usahakan upload dengan teratur. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi.